Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Hai teman-teman FMCC, Shalom semua. Hari ini kita diberi berkat oleh Tuhan. Mari kita berterima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
pagi hari ini kami akan memulai ibadah. Berkati dari awal sampai akhir agar berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita harus bangga karena memiliki Tuhan yang kuat dan hebat seperti Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, ya Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kasih Tuhan selalu mengalir seperti sungai di dalam hidup kita. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Di waktu hujan, mengalir di waktu
Kita selalu di tangan Tuhan dan kita selalu di hatinya. Mari kita menyanyikan lagu ini sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati agar firman Tuhan menjadi berkat bagi kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Flame Sisi. Gimana kabarnya hari ini? Pasti masih semangat kan untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami anak-anak-Mu Flame Sisi mau duduk diam untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti. Dan Tuhan terus tolong kami agar kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, teman-teman, kali ini kita mau sama-sama belajar tentang kesetiaan. Jadi, apa sih itu kesetiaan? Kesetiaan itu artinya dapat dipercaya, tidak ingkar janji, patuh, taat, dan tidak goyah dalam keadaan apapun. Nah, kali ini kita mau sama-sama belajar kesetiaan dari seorang tokoh yang bernama Daniel. Jadi ceritanya pada masa itu ada seorang raja di Babel bernama Raja Darius. Karena besar kerajaannya, Raja Darius ini kemudian mengangkat 120 wakil-wakil raja yang ditempatkan di seluruh wilayah kerajaannya. Lalu dia juga mengangkat 3 pejabat tinggi untuk mengatur 120 wakil-wakil raja tadi. Dan salah satu dari ketiga pejabat itu bernama Daniel. Di Alkitab dicatat, Daniel ini mempunyai roh yang luar biasa. Ia melebihi pejabat-pejabat tinggi dan para wakil raja lainnya. Karena Daniel orangnya ini setia, taat, bijaksana, cerdas, cerdik, maka Raja Darius ingin menjadikan Daniel pemimpin atas pejabat tinggi dan para wakil raja. Karena hal itu, mereka menjadi iri dan benci kepada Daniel. Kemudian, mereka mencari-cari cara untuk menjatuhkan Daniel. Namun, karena Daniel ini setia, Daniel ini orangnya bertanggung jawab, maka tidak didapati suatu kesalahan pun pada Daniel. Lalu berkatalah para pejabat itu, kita tidak mendapatkan kesalahan atau tuduhan apapun terhadap Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Setelah itu mereka bekerja sama, mereka bersepakat dan pergi menemui Raja Darius untuk apa? Untuk membujuk raja supaya membuat suatu ketetapan. Ketetapan seperti apa? Seperti yang tertulis dalam Daniel pasal 6 ayat 7 sampai dengan 9. Begini firman Tuhan. Di ayat 7 dikatakan, kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Kemudian di ayat 8, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian ayat yang ke-9, oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Nah, raja ini tidak tahu apa maksud mereka meminta hal itu kepada raja. Namun, raja menganggap hal itu baik, maka raja menulis hukum itu dan sekarang hukum itu tidak dapat dicabut kembali. Ketika Daniel mengetahui hukum itu, ia pulang ke rumah, berdoa serta memuji Allah. Ia berlutut 3 kali sehari seperti yang biasa ia lakukan dengan taat dan setia. Orang-orang jahat itu tahu bahwa Daniel tidak akan pernah berhenti berdoa kepada Allah. Mereka senang karena rencana mereka menjatuhkan Daniel akhirnya berhasil.
Ketika Raja Darius tahu, ia sangat menyesal. Tapi hukum itu tidak dapat dicabut kembali, sehingga Raja Darius terpaksa memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Bicaralah raja kepada Daniel sebelum Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Lalu kembalilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Pagi-pagi sekali, raja datang ke gua singa dan berkata, Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allah yang kau sembah sanggup menyelamatkan engkau? Lalu dari dalam gua, Daniel menjawab, ya raja, kekalah hidupmu. Allah mengutus malaikatnya dan menutup mulut singa-singa itu sehingga aku selamat. Raja sangat gembira. Kemudian Daniel dikeluarkan dari gua singa itu dan raja memerintahkan agar orang-orang yang menuduh Daniel yang jahat kepada Daniel tadi dimasukkan ke dalam gua singa. Maka raja menulis suatu perintah kepada semua orang di kerajaannya seperti yang tertulis dalam Daniel 6 ayat 27 sampai dengan 28. Yang ke-27 bunyinya seperti ini. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Yang ke-28, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan kemudian Daniel ini memiliki kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Raja Darius. Nah, jadi itu tadi teman-teman cerita tentang Daniel. Apa sih yang bisa kita pelajari dari Daniel? Yaitu satu, tentang kesetiaannya Daniel. Daniel ini meskipun dalam keadaan yang tidak mudah, dia tetap setia berdoa, tetap setia menyembah dan memuji Allah. Nah, Tuhan juga mau setiap kita, anak-anak Tuhan juga setia, terutama setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan itu contohnya seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh Daniel. Kalau hari-hari ini contohnya yang kemarin, bolong-bolong baca Alkitab. Mulai sekarang kita mau rajin baca Alkitab. Yang kemarin bolong-bolong untuk berdoa. Kita mau rajin berdoa. Yang kemarin ikut ibadah Flame CC-nya minggu ini ikut, minggu depan nggak ikut enggak. Nah, kita mau setia ikut ibadah Flame CC, itu artinya kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Kalau dulu Daniel tantangannya dia dimasukkan ke dalam gua singa kalau dia tidak mau menyembah Raja Darius. Hari ini tantangan kita apa? Kita tidak bisa bersama-sama ibadah di gereja. Tapi karena kita anak Tuhan yang setia, kita mau tetap semangat meskipun ibadah Flame CC-nya di rumah. Jadi teman-teman yang sampai hari ini tetap setia ikut ibadah Flame CC, itu artinya teman-teman sudah menyatakan kesetiaan teman-teman kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kesetiaan itu mudah kalau tidak ada tantangannya. Tapi pasti sulit kalau banyak tantangan. Untuk itu, kita mau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita mau memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap diberikan kesetiaan seperti Daniel. Meskipun keadaannya tidak baik, meskipun keadaannya membahayakan nyawanya, tapi karena Daniel ini setia dan taat kepada Tuhan, tantangan yang berat itu tidak membuat Daniel menyerah, tidak membuat Daniel putus asa. Nah, teman-teman, kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, meskipun ibadah Flame CC-nya tetap di rumah, kita mau tetap setia. Kita tetap bersukacita karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami anak-anak-Mu Flame CC telah selesai untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan selalu membimbing kami, memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat terus setia.
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Amin.